Sandiaga Uno akhirnya resmi menerima kartu tanda anggota Partai Persatuan Pembangunan. Apa motivasi utama Sandiaga Uno untuk bergabung bersama partai berlambang Ka'bah ini? Dan apa yang akan disupport oleh partai kepada Sandiaga? Kemudian bagaimana kansnya menurut survei? Sudah bergabung bersama kami Sekjen DPP P3 Muhammad Arwani Tomafi serta pengamat politik Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Bawono, halo. Nah, sudah bergabung bersama kami. Baik, selamat malam. Saya ya, selamat malam Mas Bawono. Waalaikumsalam. Saya ke Pak Tomafi dulu. Pak Tomafi, ya. Apa sebenarnya motivasi dari bergabungnya Sandiaga ke P3? Ya, yang pertama tentu adalah kesamaan ya, cara pandang, kesamaan berpikir terkait dengan bagaimana membangun bangsa ke depan ini. Sebagai seorang warga negara yang juga telah lama berkecimpung di politik, ya, tentu Pak Sandi mempunyai kalkulasi, ya, perhitungan untuk melabuhkan pilihan politiknya ke Partai Persatuan Pembangunan. Kami melihat sosok Mas Sandi sebagai Muslim kota yang taat, ya, lalu juga pengusaha sukses dan juga pejabat yang bergiat, ya, cukup aktif di ekonomi kreatif dan juga di pariwisata. Saya kira mampu menguatkan profiling Partai Persatuan Pembangunan di dalam ikut menguatkan, ya, ekonomi keumatan dan juga percepatan pembangunan, ya, program-program percepatan pembangunan yang saat ini Mas Sandi juga selaku menteri dalam kabinet Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Baik, seberapa signifikan sebenarnya sosok seorang Sandiaga Uno ini untuk bisa meningkatkan elektabilitas dari Partai Pembangunan P3? Ya, sosok Pak Sandi yang kita tahu, ya, dekat dengan kalangan pengusaha, pelaku ekonomi, lalu juga kita tahu beliau rajin dalam turba ke pesantren-pesantren, dekat juga dengan kalangan Gen Z milenial, tentu akan memberikan sumbangsih yang nyata bagi Partai Persatuan Pembangunan, ya. Dan ini akan merapatkan, menguatkan soft atau barisan Partai Persatuan Pembangunan di dalam menghadapi pemilu 2024. Apalagi kita melihat survei, ya, Pak Sandi dalam kapasitas sebagai kandidat cawapres, ya, itu unggul, ya, mayoritas di beberapa survei Pak Sandi juga unggul. Saya kira ini juga menjadi modal penting, ya, signifikan bagi Partai Persatuan Pembangunan. Ini kalau terakhir itu Litbang Kompas, ya, katakan ya, P3 itu di 2,9%. Seberapa signifikannya ini tadi? Jadi angkanya kira-kira akan mendongkrak sampai berapa dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke P3? Ya, tentu kami akan berbasiskan pada data yang ada. Ya, hari ini tentu kami belum bisa memberikan atau menyajikan data-data itu. Tetapi kalau kita, ya, harapan kalau Pak Sandi sendiri dengan ketokohannya, dengan nilai yang disampaikan oleh para lembaga survei, tentu akan berpengaruh kuat bagi P3, ya. Apalagi kita lihat tadi respons dari masyarakat, ya, kalau kader luar biasa, menerima luar biasa, ya. Dan masyarakat juga menyampaikan respon yang positif. P3 membuka, menguatkan dan juga memperluas profil ke P3 di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pelaku ekonomi, ya, pengusaha, di kalangan milenial, dan juga Mas Sandi ini terkenal di kalangan emak-emak, kan, gitu. Emak-emak, ya, betul. Yeah. Baik, saya ke Pak Bawono. Pak Bawono, ya, halo. Baik. Ya, baik. Menurut Anda apakah sudah tepat Sandiaga Uno bergabung ke P3 atau bahkan sebaliknya P3 menerima Sandiaga Uno? Ya, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arwani Tomafi, ya. Mas Sandi ini kan salah satu simbol representasi kaum muda, gitu, ya. Generasi milenial, generasi Z itu banyak yang menyukai Mas Sandi. Nah, kita pernah melakukan riset, gitu, ya, di benak pemilih Indonesia, gitu, ya.
Partai Persatuan Pembangunan itu lekat dengan image atau citra partai orang tua, gitu ya. Partai lama, partai orang tua. Nah, dengan masuknya Mas Sandi ini, tentu diharapkan bisa mengisi kekosongan partai ini agar lebih dekat dengan generasi yang lebih muda, gitu. Partai anak muda, partai milenial, generasi Z. Karena jangan lupa di pemilu 2024 mendatang untuk kali pertama terjadi perubahan demografi dari pemilih kita. Hampir 56% dari pemilih kita nanti di 2024 adalah mereka yang berusia 17 sampai 39 tahun. Artinya generasi milenial, generasi Z. Jadi dengan bergabungnya Sandiaga Uno ke partai ini, tentu diharapkan memiliki nilai strategis, peningkatan suara Partai Persatuan Pembangunan secara umum, dan secara khusus terutama di kelompok pemilih pemula, kelompok pemilih generasi Z, Gen Z, dan juga generasi milenial. Jadi itu saya pikir yang bisa diambil sebagai sebuah keuntungan atau langkah strategis dari bergabungnya Sandiaga Uno di Partai Persatuan Pembangunan. Nah, kalau itu nanti bisa berhasil dicapai oleh Partai Persatuan Pembangunan pasca bergabungnya Sandi, tentu juga akan berdampak secara elektoral terhadap Partai Persatuan Pembangunan yang pada hari ini terancam tidak dapat memenuhi ambang batas parlemen 4%. Ya, artinya yang seperti juga kita ketahui tadi juga sempat disebutkan, 2,9 ke 4% ini 1,1. Menurut Anda ini kira-kira akan sanggup mendongkrak 1,1 nggak? Ini di luar dari plus minusnya nih. Ya, kalau kita lihat kan basis suara, kantong-kantong suara Partai Persatuan Pembangunan ini banyak berasal dari Pulau Jawa ya. Pulau Jawa misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang sebenarnya basis utama, tapi kemudian di pemilu terakhir cukup banyak berkurang. Kemudian di Sulawesi Selatan juga Partai Persatuan Pembangunan ini cukup kuat gitu, memiliki basis di sana. Nah, Mas Sandi ini kan memiliki latar belakang juga sebagai representasi dari Sulawesi gitu ya, dari daerahnya dari Sulawesi, dari Gorontalo. Nah, tentu saja kalau misalnya Mas Sandi bergabung, diharapkan bisa memperkuat juga atau membuka basis-basis pemilih baru P3 di luar Pulau Jawa. Nah, itu yang tentu yang nanti akan berdampak pada peningkatan suara P3. Apakah bisa paling tidak seperti yang saat ini dicapai di pemilu 2019 lalu, atau justru lebih dari pencapaian di 2019 lalu? Ya, baik, saya ke Pak Tomafi lagi. Pak, ini kan bergabungnya Mas Sandi ya ke P3 ini tentunya harus ada imbal balik nih ya antara P3 lalu kemudian dengan Sandiaga Uno. Apa sih yang kemudian disepakati bersama gini? Apakah Mas Sandi minta untuk dimajukan sebagai bacawa pres, ataukah P3 mungkin minta untuk nanti bisa kemaslahatan umat, atau seperti apa ininya? Apa ya, kesepakatannya? Jadi hari ini adalah tahapan awal setelah beberapa bulan ya, istilah ketua umum adalah masa ospek ya. Mas Sandi resmi sebagai kader P3. Nah, Partai Persatuan Pembangunan dan tentu partai-partai lain mempunyai satu harapan, keinginan di dalam Pilpres itu juga menjadi bagian penting yang bisa ikut ya di dalam kontestasi, apakah sebagai capres atau sebagai cawapres. Dan P3 sudah memutuskan untuk capres adalah Mas Ganjar Pranowo, sehingga saat ini ya tentu harapan dan juga keinginan termasuk juga yang menjadi amanat dari Rapimnas P3 di Jogja, P3 diminta ya oleh Rapimnas itu untuk mengusung cawapres yang ber-KTA P3, yang dia adalah bacawa pres yang ber-KTA P3, yang adalah kader P3. Dan ketika hari ini Sandi resmi menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan, maka tentu kans Mas Sandi tentu makin kuat gitu ya dalam konteks ini. Tentu. Apakah memang ada pilihan lain bagi P3 selain Mas Sandi? Artinya masih bisa dipilih gitu? Ya, tentu ada kalau kandidat. Bicara pilihan kita kembalikan kepada forum Rapimnas nanti ya. Tetapi bahwa melihat
amanat Rapimnas sebelumnya di Jogja ada syarat ber-KTA atau sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan setidaknya itu sudah dimiliki oleh Mas Sandi. Tentu semua kembali ke Rapimnas nanti. Rencana besok Jumat Sabtu 16-17 Juni teman-teman daerah DPW akan hadir nanti untuk membahas tindak lanjut dari posisi Mas Sandi di P3. Nah, tentu sebagian besar daerah sih berharap dan ingin agar peran Mas Sandi di dalam pemenangan Partai Persatuan Pembangunan itu akan menjadi satu bagian ya kerja ke depan. Dan itu artinya Mas Sandi nanti itu yang akan fokus pada anak-anak muda tadi ya, milenial tadi ya. Strateginya salah satunya memang seperti apa ya? Ini senjata ampuhnya P3 saat ini nih yang untuk milenialnya. Ya, atau ada pilihan lain, ada tadi Pak strategi Ketum lain? menyampaikan P3 akan memberikan tugas yang berat ya bagi Mas Sandi. Yang pertama tugas untuk menguatkan ya bersama-sama dengan kami semua untuk semakin memperkuat soft barisan P3 menghadapi pemilu 2024. Yang kedua adalah tugas untuk menguatkan konsep ya jalan atau peta jalan penguatan perekonomian kita. Ini yang menjadi salah satu selama ini ada di dalam diri Mas Sandi sebagai pelaku ekonomi pengusaha ya yang sukses gitu. Dan yang ketiga tentu bagaimana melanjutkan ya percepatan program pembangunan yang selama ini sudah Mas Sandi sendiri menjadi bagian dari pemerintahan sekarang ini. Tentu kembali kepada bagaimana kesamaan strategi ya, kesamaan pikiran dan itu ternyata ada di dalam P3 bersama dengan Mas Sandi. Sehingga langkah-langkah yang seperti apakah insya Allah nanti akan ini menjadi satu bagian ya pertama, tahap pertama yang nanti akan hari 16-17 di Rapimnas nanti tentu akan ada penugasan. Ya? Oh, penugasan ya. Kirain langsung ada pengumuman ya. Dan ya barangkali ya itu memungkinkan untuk penugasan sekaligus penugasan untuk partai dan juga penugasan untuk bangsa, untuk Indonesia. Oh, bangsa, bukan Bang Sandi, bukan ya. Bangsa ya. Oke, baik. Ya. Saya ke Pak Bawono lagi. Pak Bawono. Halo, ya. Ya, apakah masih tersambung? Ya, baik. Ya, Pak Bawono, kalau kita lihat tadi dikatakan bahwa tentunya nanti di Rapimnas kansnya akan lebih besar untuk bisa jadi cawapres begitu. Kalau kita lihat kan banyak kandidat cawapres selain Sandiaga Uno, ada juga Ridwan Kamil, kemudian ada juga Erick Thohir begitu. Apakah seberapa besar kansnya Sandiaga ini nanti untuk bisa dipasangkan dengan Ganjar? Ya, secara elektabilitas Mas Sandi ini selalu masuk menempati posisi 5 besar tokoh yang dianggap publik pantas sebagai calon wakil presiden di pemilu mendatang gitu ya, Mas David ya. Kalau dari survei indikator, Mas Sandi ini elektabilitasnya sebagai cawapres itu selalu berada di angka kisaran 10-14% gitu ya. Bersama juga dengan beberapa tokoh lain, misalnya Ridwan Kamil, Erick Thohir, dan terakhir nama Mahfud MD juga masuk di jajaran 4 besar, 5 besar cawapres. Tapi tantangannya saya kira bukan di sana gitu ya. Tantangannya untuk menjodohkan Sandiaga Uno dengan Ganjar Pranowo adalah bagaimana komunikasi politik yang dibangun oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan partai-partai lain yang juga mengusung Ganjar Pranowo dan terutama PDI Perjuangan sebagai basis politik utama Ganjar Pranowo dan terutama lagi adalah Ibu Mega. Kita jangan lupa Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega dalam berbagai kesempatan juga menegaskan bahwa penentuan capres dan juga cawapres ada di tangan beliau gitu sebagai veto player ya. Dan kalau kita melihat tradisi yang selama ini dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam menetapkan cawapres itu tidak kalah misterius ya, dengan menetapkan capres. Kita ingat misalnya di 2014 ketika Pak Jokowi ditetapkan sebagai bakal capres yang akan diusung oleh PDI Perjuangan, misteri berikutnya adalah siapa cawapresnya. Hingga kemudian pada detik-detik akhir ditentukan nama Yusuf Kala. Begitupun kemarin di 2019 ketika Pak Jokowi akan maju kembali untuk
periode kedua itu nama cawapres juga menjadi misterius gitu, sehingga kemudian di last minute muncul nama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan kalau kita lihat kecenderungan dari PDI Perjuangan dalam mencari figur untuk disandingkan dengan capres mereka, itu relatif kepada tokoh-tokoh yang memiliki afiliasi sangat kuat terhadap organisasi keagamaan terbesar Islam di Indonesia, yaitu NU, Nahdlatul Ulama. Nah, Partai Persatuan Pembangunan ini kan salah satu basis utamanya adalah Nahdlatul Ulama. Nah, juga bagaimana misalnya Sandiaga Uno dilekatkan secara persepsi dekat dengan Nahdlatul Ulama. Ini juga menentukan bagaimana nanti apakah Sandiaga Uno dinilai sudah menyatu dengan pemilih P3, juga pemilih Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Dan kemudian kriteria yang kalau kita lihat dari kebiasaan PDI Perjuangan dalam menetapkan cawapres pendamping bagi capres mereka adalah tokoh-tokoh yang relatif senior. Kiai Haji Ma'ruf Amin, gitu ya. Kemudian Pak Yusuf Kalla, dan 2004 ketika Ibu Mega maju sebagai bakal calon presiden di pemilihan presiden secara langsung kali pertama, ketika itu juga menggandeng seorang tokoh senior, Ketua Umum PBNU saat itu almarhum Hasyim Muzadi. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang perlu dicermati oleh P3 saya kira dalam melakukan komunikasi politik, membangun komunikasi politik dengan PDI Perjuangan, terutama juga dengan Ibu Mega. Baik. Jadi itu tantangannya saya kira di sana, bukan di sana ya. Baik, komunikasi jadinya ya. Baik, lalu seperti apa komunikasi yang harus dibangun oleh P3 ke Bu Mega? Nah, sebelum Pak Tomafi jawab, kita akan jeda dulu sejenak pemirsa. MNC News Prime akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.